Halo Sobat Noba, BTT Harane Kaisar episode 756 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, diceritakan Raja Iblis Mosu menegaskan sikapnya yang tak pernah tunduk pada siapapun. Sementara Xiaoyan secara dingin menyingkirkan Yonantian dengan memanfaatkannya sebagai pion mencari informasi tentang Laut Roh 7 Warna. Di arena lelang Dewa Iblis, ketegangan memuncak ketika berbagai tokoh kuat berdatangan. Ancaman pembunuhan mulai terasa, dan Pilin Yang Jimudan menjadi pemicu konflik besar. Setelah Miao Liankong, sang perawan suci dari giok suci Dewa Buddha, meninggalkan ruangan, He Shenren menoleh kepada Xiaoyan dan berkata dengan nada tenang, "Apakah menurutmu peta bintang yang ia berikan itu palsu?" Xiaoyan mengerutkan kening dan balik bertanya, "Jika informasi dari Miao Liankong saja palsu, maka informasi yang dibawa orang lain tentu lebih tidak dapat dipercaya." He Shenren menghela napas pelan. "Sejujurnya, aku sendiri juga tidak tahu. Aku hanya sengaja memancing reaksinya. Namun, berdasarkan watak makhluk-makhluk kuno yang ada di wilayah suci Dewa Buddha, kemungkinan besar peta bintang itu memang palsu. Alasan mereka berani menyetujui kita pergi ke sana adalah karena begitu kita memasuki penjara suci Dewa Buddha, kita akan langsung menjadi santapan mereka. Dibandingkan dengan Raja Iblis, para dewa dari alam langit barat justru jauh lebih mengerikan." Dari nada bicaranya, jelas bahwa He Shenren memiliki kesan yang sangat buruk terhadap para dewa dari alam langit barat. Kini, karena ia berada di pihak yang sama dengan Xiaoyan dan tidak memiliki alasan sedikit pun untuk menjebaknya, ucapannya terdengar cukup dapat dipercaya. Xiaoyan berkata pelan, "Apakah Miao Liankong memiliki identitas lain? Jika penilaianku tidak keliru, si nomor 3 dari 3 di alam langit barat seharusnya adalah seorang wanita. Jika kita bisa memperoleh bantuannya, mungkin banyak hal bisa diselesaikan dengan setengah usaha." He Shenren terdiam sejenak. Tatapan yang semula tenang berubah menjadi sangat serius ketika memandang Xiaoyan. "Aku memang pernah mengenalmu di kehidupan lampau, tetapi kita bukanlah sahabat dekat. Ucapanku boleh saja kau ragukan, namun ada satu hal yang harus kuingatkan. Di dalam alam dewa kekacauan, siapapun jangan pernah kau percayai dengan mudah. Ingat baik-baik hal itu." Xiaoyan terdiam setelah mendengar peringatan tersebut. Memang, seiring berjalannya waktu, ia telah mengenal Ye Beijing dan Xuan Huang yang berasal dari wilayah dewa kekacauan. Dan sejauh ini, mereka tidak menunjukkan sesuatu yang patut dicurigai. Namun, sejak awal, Xiaoyan selalu bertindak sangat hati-hati. Ia tidak pernah memberikan kepercayaan tanpa melalui pengamatan yang panjang. Karena itu, peringatan He Shenren jelas bukan tanpa alasan. Xiaoyan sendiri bukannya tidak memiliki kecurigaan. Contohnya adalah Hua Chan dari alam Dewa 9 Langit, yang sejak awal telah menimbulkan banyak tanda tanya. Jika Xiaoyan belum bergabung dengan Jiang Misi, mungkin hal itu masih bisa diabaikan. Namun kini, setelah ia menjadi salah satu anggota Jiang Misi dan mengingat kembali pernyataan Hua Chan tentang pengejaran terhadap Jiang Misi di masa lalu, semuanya terasa sangat janggal. Berbicara terlalu banyak hanya akan merugikan. Kita harus menyembunyikan identitas kita dengan baik. Terlepas dari apakah Miao Liankong adalah si nomor 3 atau bukan, sebaiknya kita tidak menggunakan identitas dari wilayah Dewa Kekacauan, kata He Shenren dengan nada penuh pertimbangan. Xiaoyan mengangguk. Di dalam penjara Dewa Kekacauan, selain nomor 1, orang yang paling banyak membantu Xiaoyan adalah He Shenren. Sikapnya yang selalu mengingatkan untuk tetap waspada lebih menyerupai seorang guru yang sedang menasihati muridnya. Xiaoyan tidak menganggapi lebih lanjut. Ia memilih untuk terus menunggu dan mengamati. Untuk saat ini, cukup He Shenren yang turun tangan. Lagi pula, sebelum Xiaoyan masuk ke arena ini, pertempuran wilayah Dewa Kekacauan telah berlangsung lama, dan pemahaman He Shenren tentang situasi jelas jauh lebih mendalam darinya. Xiaoyan mampu membedakan mana niat baik dan mana keburukan dari setiap ucapan yang dilontarkan. He Shenren kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia menolak tawaran Miao Liankong. Ia sama sekali tidak menyebutkan bahwa di dalam penjara suci Dewa Buddha terdapat informasi yang secara khusus menargetkan pendatang luar. Setiap orang asing akan disapu dan dibunuh tanpa pandang bulu oleh cahaya Buddha penekan iblis. Para dewa itu licik dan kejam. Begitu kita masuk dan gagal menemukan informasi tentang laut pecahan roh 7 warna, mereka akan menghapus kita sepenuhnya.
Xiaoyan mengangguk pelan. Ia pernah mendengar tentang formasi tersebut. Sebuah susunan dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ditambah lagi, saat ini Gouyan masih tertidur. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan formasi harus dihadapi dengan kewaspadaan ekstra. Kita tidak perlu terburu-buru. Lanjut He Shenren. Ada orang-orang yang jauh lebih mendesak ingin mendapatkan pil ini. Selama mereka menginginkannya, pasti akan ada cara. Dan kita pun bisa memperoleh informasi yang lebih akurat. Xiaoyan segera memahami rencana He Shenren. Menunda waktu membiarkan semakin banyak pihak terlibat dalam perebutan pil tersebut, bahkan memicu kekacauan. Dalam kondisi seperti itulah, mereka akan memperoleh keuntungan terbesar. Tak lama kemudian, para perwakilan dewa dari wilayah suci Dewa Buddha berdatangan satu persatu. Masing-masing membawa gulungan peta bintang. Bahkan ada yang membawa kristal yang masih menyimpan aura khas dari Laut Roh 7 warna. Dengan ada penuh keyakinan, mereka menawarkan diri untuk memimpin jalan secara langsung. Namun, di dalam ruang kristal harta He Shenren tetap bersikap dingin. Ia hanya melakukan pemeriksaan singkat sebelum menolak semuanya satu persatu. Jika niat kalian tidak tulus dan hanya membawa barang-barang tak berguna untuk menukar pil ini, silahkan pergi. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menegaskan bahwa semua benda yang mereka bawa tidak bernilai. Para dewa yang ditolak menunjukkan reaksi beragam. Sebagian menahan niat membunuh di mata mereka, sementara yang lain hanya mendengus dingin sebelum pergi. Suasana di inti arena lelang semakin menegang. Pihak pelelangan pun memahami bahwa pelelangan pil dewa semacam ini tidak boleh mempertemukan para ahli tersebut dalam satu ruangan. Jika pertempuran pecah, seluruh arena bisa hancur dalam sekejap. Karena itu, mereka memisahkan para tamu kuat tersebut ke dalam ruang-ruang terpisah. Seiring semakin banyaknya penolakan dari He Shenren, niat membunuh dari luar terasa semakin padat. Namun semua itu tidak cukup untuk menjadi ancaman nyata. Satu-satunya tekanan pembunuh yang benar-benar membuat Xiaoyan waspada justru semakin mendekat. Setelah Xiaoyan menyembunyikan jari tangan aneh miliknya, tekanan itu sedikit mereda, meskipun tidak sepenuhnya menghilang. Tiba-tiba, sebuah lubang cacing transmisi memuntahkan cahaya emas kemerahan yang menyilaukan. Sesosok rombongan dengan jubah dao yang sama melangkah keluar dari cahaya tersebut. Pria yang memimpin rombongan itu memiliki abu 9 putaran pil emas di dadanya, memancarkan kilau menyilaukan. Begitu memasuki arena lelang, ia langsung menuju ruang tempat Xiaoyan dan He Shenren berada. Xiaoyan mengangkat kepala dan menatap wajah itu. Ia tidak asing. King Teng dari sekte pil emas 9 putaran. Gumamnya pelan. He Shenren menambahkan, kami pernah bertemu sekali. Mereka berasal dari alam dewa 9 langit. Xiaoyan tak bisa menahan kekagumannya. Luar biasa, arena lelang dewa iblis ini bahkan mampu menghubungi dunia lain. King Teng, patriark utama sekte pil emas 9 putaran, datang khusus demi pilin Yang Jimudan. Ia mengepalkan tangan memberi hormat dan berkata lantang, aku bersedia menukar pil ini dengan pil dewa batu plam, jenis apapun. Selain itu, kami juga mengundang alkemis yang menyempurnakan pil ini untuk menjadi tamu kehormatan sekte pil emas 9 putaran. Ketua keking kami akan membuka seluruh resep pil sekte sebagai tanda ketulusan. Ia kembali memberi hormat dengan sungguh-sungguh. He Shenren tidak segera menjawab, melainkan menoleh ke arah Xiaoyan. Dari dalam ruang kristal, suara Xiaoyan terdengar tenang. Syarat penukaran pil ini tetap sama, 1 miliar koin dewa iblis, serta informasi tentang laut pecahan roh 7 warna. Tidak ada syarat tambahan. King Teng tersenyum pahit. Jika demikian, kami berharap setidaknya bisa bertemu dengan alkemis agung yang menyempurnakan pil Yang Jimudan ini. Sekte pil emas 9 putaran tidak memiliki niat buruk dan ingin menyampaikan undangan paling tulus kepada salah satu alkemis terbaik di bawah langit. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, alkemis tersebut berasal dari Sensi dan tidak berada di sini. He Shenren melirik Xiaoyan, dan keduanya saling tersenyum penuh pengertian. Begitu rupanya. Maaf telah mengganggu, ucap King Teng. Meski demikian, ia tidak langsung pergi. Karena sudah datang, ia memutuskan untuk tetap mengikuti pelelangan. Dengan membeli beberapa pil dewa, ia bisa mengumpulkan cukup banyak koin dewa iblis. Namun untuk memperoleh pil Yang Jimudan, jelas koin bukanlah kunci utama. Yang terpenting tetaplah informasi tentang laut pecahan roh 7 warna. Dan informasi itu, King Teng tidak memilikinya. Ia hanya bisa mengernyitkan dahi, memikirkan cara lain.